Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Santi. Waalaikumsalam, Pak Asep. Ibu, bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik, Pak. Gimana Bapak kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik juga, Bu. Sebelumnya kita akan melakukan coaching terlebih dahulu ya, Bu. Sebagai awal, saya akan melakukan beberapa pertanyaan terhadap Ibu. Yang pertama, saya akan mendiskusikan mengenai rubrik penilaian. Baik, Bu, pada coaching kita hari ini, coach sama coachee akan saya amati dan nilai sesuai dengan rubrik penilaian. Apakah sudah sesuai dengan alur kita atau belum? Kemudian bagaimana Ibu memberikan pertanyaan berbobot kepada coachee dan juga bagaimana coachee tersebut merespon dan mengenali pertanyaan dari coachee-nya. Nah, jangan lupa disesuaikan dengan prinsip coachee-nya ya, Bu. Selanjutnya yang akan saya tanyakan kepada Ibu adalah kompetensi apa yang akan Ibu kembangkan pada proses coaching hari ini? Yang ingin saya kembangkan ya Pak, kompetensinya. Seperti yang kita tahu, keterampilan coaching itu kan ada 3 ya Pak. Yang pertama kan kehadiran penuh, lalu mendengarkan dengan aktif, lalu memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot. Nah, mungkin keterampilan coaching itu yang ingin saya kembangkan pada percakapan kali ini. Baik, Bu. Pertanyaan yang kedua, kompetensi mana yang akan Ibu kembangkan secara spesifik pada proses supervisi kita hari ini? Kompetensi yang ingin saya kembangkan spesifiknya ya Pak? Iya. Mungkin yang pertama saya ingin mendengarkan aktif, nanti permasalahan-permasalahan yang nanti coaching saya ungkapkan ternyata. Lalu yang keduanya saya ingin memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot. Oke, Bu. Pertanyaan yang terakhir ya, Bu. Indikator yang bagaimana yang Ibu inginkan pada saat proses coaching kita hari ini? Kalau untuk menuju ke indikator ya Pak, saya inginnya nanti ketika saya melakukan coaching, saya berharap mudah-mudahan coaching saya itu mendapatkan solusi, mendapatkan jalan yang terbaik atau langkah yang terbaik gitu, dari percakapan coaching hari ini. Oke, baik Bu. Demikian dulu ya, Bu. Observasi kali ini, silakan Ibu untuk melakukan proses coaching dengan rekannya. Baik Bapak. Terima kasih, Bu. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam. Selamat Selamat siang juga, Bu. Gimana nih Bu Abi kabarnya hari ini? Alhamdulillah Bu, baik. Gimana dengan Ibu? Alhamdulillah baik juga. Maaf ya Bu nih, kemarin Ibu tuh ngejapri terus, pengen ngobrol-ngobrol ya, tapi karena kayaknya aku sibuk gitu ya Bu, baru sempat sekarang. Jadi apa nih yang mau Ibu bicarakan hari ini? Begini Bu, saya tuh masih bingung ya Bu ya, terkait beberapa hal mengenai proses pembelajaran itu Bu. Soalnya kan saya ngajarnya di kelas 9 sekarang Bu. Inginnya sih kalau udah kelas 9, siswa kelas 9 tuh pada saat proses pembelajarannya tuh anaknya tuh aktif, kreatif, mandiri gitu Bu. Kan sudah kelas 9 ya Bu ya. Nah, jadi nggak usah disuapin lagi sama gurunya gitu Bu. Nah, jadi saya bingungnya gimana caranya siswa itu aktif, mandiri, kreatif dalam belajar gitu Bu. Nah, jadi kan seandainya jika saya sewaktu-waktu tidak bisa mengajar secara full, kalau anak saya aktif, anak-anak saya aktif kan saya sedikit tenang gitu ya Bu ya. Gitu. Oh begitu. Jadi yang Bu Hamdi mau siswa-siswa Ibu itu aktif belajar mandiri, Iya. tanpa tergantung dengan Bu Hamdi. Lalu kira-kira nih dari obrolan kita hari ini apa sih yang Ibu harapkan? Oh, yang saya harapkan dari obrolan kita itu saya bisa mengetahui strategi, rencana ataupun solusi gimana sih menjadikan anak kita itu kreatif tanpa harus disuruh gitu Bu. Jadi anak-anak tuh belajar mandiri, kemudian mau membaca tanpa harus kita kasih tugas terlebih dahulu gitu Bu.
Bu, dan siswa itu mampu mempresentasikan hasilnya dengan baik dan berani gitu Bu. Oh, gitu. Nih, kalau boleh tahu nih Bu, menurut Ibu nih, siswa yang aktif lalu tadi mandiri itu seperti apa ya? Kalau menurut saya sih siswa yang aktif dan mandiri itu sebelum adanya proses pembelajaran mereka itu mau belajar dan mau berliterasi terlebih dahulu gitu Bu, membaca dari berbagai referensi apa yang mau dipelajari pada hari itu gitu Bu. Jadi ketika anak sudah berliterasi, membaca, sehingga ketika proses pembelajarannya tuh mereka sudah siap gitu Bu. Jadi ketika saya memberikan statement siapa yang mau maju ke depan, nah jadi anak-anak itu berani dan aktif gitu Bu. Ke depan ya. Iya, Lalu apa lagi nih yang menurut Ibu nih kira-kira ya, yang Ibu pikirkan kembali nih? Kemudian anak itu bisa percaya diri ya Bu ya dalam menyampaikan pendapatnya di depan kelas. Terus kemudian siswa itu mendengarkan dan mengapresiasi teman-temannya yang berani tampil ke depan begitu. Kurang lebihnya ya. Nah, itu nanti tadi yang Ibu bicarakan ya. Pertama Ibu ingin anak-anak tuh literasi dulu, Iya. kemudian mencari berbagai macam referensi, Iya. terus percaya diri, antusias. Nah, kira-kira nih menurut Ibu pengamatan Ibu ya, dari respon yang siswa-siswa Ibu lakukan ada di angka berapa atau istilahnya di skala berapa idealnya dari 1 sampai 10 di angka berapa? Kalau untuk posisi sekarang ya Bu ya, kira-kira di angka 6 sepertinya Bu. Oh gitu ya. Lalu kalau untuk mencapai di angka 9 atau 10 gimana ya Bu? Kira-kira nih targetnya berapa untuk saat ini? Pengennya sih targetnya sih mudah-mudahan bisa di angka 8 kali ya Bu ya. Target angka 8 ya Bu. Lalu untuk mencapai target itu kira-kira apa yang akan Ibu lakukan nih untuk mencapainya? Rencananya ya Bu ya, anak itu belajar secara mandiri, bisa melakukan presentasi dengan baik. Adapun strateginya sepertinya ada langkah-langkahnya kan ya Bu ya. Nah, langkahnya kemungkinan ada 3 ya Bu ya. Yang pertama memberikan berbagai referensi tadi seperti buku bacaan, link dari internet, video dari YouTube seperti itu Bu. Yang saya akan berikan gitu. Terus supaya mereka tuh mempunyai gambaran tentang materi yang akan saya bahas pada hari itu Bu. Nah yang kedua memberikan motivasi. Kemudian sebelum pembelajaran berlangsung saya akan memberikan pretest terlebih dahulu agar saya mengetahui sejauh mana anak sudah siap melaksanakan pembelajaran. Yang ketiga karena siswa menyukai reward, saya akan memberikan reward kepada anak yang aktif dan berani tampil ke depan seperti itu Bu. Wah luar biasa Ibu. Jadi yang akan Ibu lakukan pertama memberikan referensi, motivasi, apresiasi. Lalu menurut Ibu apa sih yang harus didahulukan atau diprioritaskan terlebih dahulu? Sepertinya yang pertama ya Bu ya, itu memberikan berbagai referensi dari buku, dari internet ataupun video dari YouTube gitu Bu. Kenapa hal tersebut harus didahulukan? Karena agar anak itu mau membaca gitu Bu dengan semangat. Terus kalau misalnya sudah semangat, anak itu tidak lagi bergantung dengan gurunya kalau misalnya sudah membaca seperti itu Bu. Jadi prioritas Ibu tadi ya yang disebutkan. Lalu nih kapan akan dilakukan? Maunya sih sekarang ya Bu ya, kemungkinan akan segera dilaksanakan insya Allah hari Selasa. Kebetulan ada pelajaran saya sih Bu di kelas 9. Lalu menurut Ibu ya, di sekolah nih kira-kira siapa yang akan membantu Ibu? Kemungkinan yang akan membantu saya itu ada sekretaris dan KM yang akan mengkondisikan di dalam kelas ya Bu ya. Kemudian saya akan berkolaborasi
Ya, alhamdulillah ya Bu ya. Ternyata setelah ngobrol kita, saya dengan Ibu gitu, saya merasa lega gitu Bu. Solusi ternyata bisa muncul dengan sendirinya ya Bu ya. Insya Allah lah hasilnya saya akan segera laksanakan ya Bu ya. Ya, saya tunggu ya Bu. Jadi saya nggak sabar nih, pengen lihat perkembangan siswa-siswa yang Ibu permasalahan ini gimana. Mudah-mudahan nanti saya mendengarkan cerita Ibu lebih semangat lagi ya Bu ya. Nah, siap Bu, terima kasih ya Bu ya. Sama Bu. Saya izin ya Bu ya, kebetulan ada kelas nih Bu. Oh baik ya Bu. Enggak Bu, Pak. Gimana nih Bu Santi rasanya setelah melakukan coaching pada hari ini? Perasaan saya Pak, pertama pastinya deg-degan ya Pak. Kalau coachingnya takutnya khawatir sayanya nggak bisa nih. Tapi sampai coaching berjalan, alhamdulillah berjalan dengan lancar. Bu Hamdi menceritakan permasalahannya, Bu Hamdi juga mendapatkan solusi dari permasalahan yang dialami oleh Bu Hamdi. Oke, baik Bu Santi. Sebelum kita melakukan coaching, sebagai awal saya akan melakukan beberapa pertanyaan nih ke Ibu. Yang pertama, saya akan mendiskusikan. Kalau memang lagi tinggal terakhir. Ini. Gimana nih Bu Santi perasaannya setelah melakukan coaching pada siang hari ini? Perasaan saya di awal sih deg-degan ya Pak, takutnya khawatirnya gitu. Saya tuh tidak bisa menggali pertanyaan-pertanyaan yang berbobot untuk permasalahan yang kami alami. Tapi alhamdulillah coaching hari ini berjalan dengan lancar. Bu Hamdi menceritakan permasalahannya dan alhamdulillah juga Bu Hamdi menemukan solusi-solusi dari permasalahan yang dialaminya. Alhamdulillah ya Bu. Tadi kita sudah melakukan coaching ya dengan Bu Hamdi. Nah, sebelum penutupan, saya akan menanyakan beberapa pertanyaan nih pasca supervisi. Yang pertama, apa saja yang sudah Ibu lakukan pada saat proses coaching berlangsung? Dan terkait indikator apa yang diinginkannya? Saya ketika melakukan coaching ya Pak, sesuai dengan ketentuan coaching, saya ketahui juga pertama pasti kan menanyakan tujuan dari diri. Lalu setelah itu identifikasi masalahnya, lalu rencana aksinya, dan terakhir tanggung jawabnya, sehingga saya bisa menggali permasalahan dari coaching dan menemukan solusi yang terbaik. Nah, menurut saya sebagai observer, terlebih proses coaching tadi Bu Hamdi sama Bu Santi sudah berjalan dengan baik dan juga mengikuti proses alur ceritanya sesuai dengan alur ceritanya, dan juga Bu Santi juga sudah berusaha menggali dan memberikan pertanyaan kepada Bu Hamdi sehingga bisa menemukan solusi dari permasalahan tersebut. Selanjutnya sebelum kita tutup, yaitu kompetensi apa yang ingin dikembangkan berdasarkan hasil coaching pada pagi hari ini? Kompetensi yang ingin saya kembangkan ya Pak, sepertinya nih saya ingin mengembangkan semua kompetensi biar saya itu lebih memahami lagi Pak. Nanti jadi ketika selain Bu Hamdi ada teman-teman yang lain atau rekan kerja yang lain yang ingin melakukan coaching, saya sudah bisa gitu Pak, saya sudah terbiasa nih ya. Jadi saya tuh ingin memahami lebih baik lagi untuk kedepannya. Nah itu ya Bu, semoga kedepannya kita bisa melakukan coaching dengan lebih baik lagi. Demikian supervisi akademik hari ini, semoga kita bisa bermanfaat. Saya tutup mungkin ya Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih ya Pak sudah mengamati saya dan Bu Hamdi tadi. Terima kasih sudah mengganggu waktunya juga. Ya, terima kasih sama-sama Bu. Assalamualaikum Pak Asep. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu Hamdi. Bagaimana kabarnya hari ini Pak Asep? Alhamdulillah baik Bu. Nah, oh iya, katanya hari ini ada presentasi apa ya?
Ya Bu, hari ini saya akan melaksanakan proses coaching dengan Bu Santi. Oh gitu. Nah, sebelum melaksanakan coaching ada sedikit yang ingin saya bicarakan, boleh kan Pak? Boleh Bu, mangga. Nanti pada saat proses coaching antara coach dan coaching akan saya amati ya Pak ya. Dan saya akan nilai sesuai dengan rubrik penilaian. Nah, apakah sudah sesuai dengan alur petanya, yaitu tujuan, identifikasi, rencana aksi, dan tanggung jawabnya. Apakah Bapak sudah memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot kepada coaching, dan nanti saya juga akan mendengarkan respon dari coachingnya, apakah sudah sesuai dengan pertanyaan yang Bapak sampaikan atau tidak. Nah, jangan lupa juga disesuaikan dengan prinsip coaching ya Pak ya, yang diantaranya menjadi kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi yang ada pada coaching ya Pak ya. Nah, yang pertanyaan pertama, kompetensi coaching apa yang ingin Bapak kembangkan pada proses coaching kali ini? Kompetensi yang ingin saya kembangkan pada proses coaching hari ini, yang pertama adalah yaitu kehadiran ilmu ya Bu. Yang kedua mendengarkan aktif, dan yang ketiga adalah dengan memberikan pertanyaan yang berbobot. Itu adalah kompetensi yang ingin saya kembangkan pada saat proses coaching hari ini. Oh, gitu ya Pak ya. Nah, di antara kompetensi tadi nih, bagian manakah yang secara spesifik yang akan Bapak observasi? Kompetensi yang secara spesifik yang saya ingin kembangkan yaitu dengan mendengarkan aktif, dan yang kedua adalah dengan memberikan pertanyaan yang berbobot. Itu mungkin yang secara spesifiknya. Kira-kira indikator ketercapaian dari tujuan pengembangan yang diinginkan oleh Bapak itu seperti apa ya Pak ya? Saya berharap coaching saya ini bisa menemukan solusi dari permasalahan atau menemukan langkah-langkah dalam mengatasi permasalahan yang dihadapinya. Itu mungkin. Oh, seperti itu. Jadi indikator ketercapaiannya Bapak itu menginginkan si coach itu menemukan solusi dari permasalahan gitu. Iya Bu. Oh gitu. Baiklah Pak, saya ingin berada di sini ya untuk melakukan supervisinya ya Pak ya. Boleh Bu, baik. Terima kasih Pak. Sama-sama. Assalamualaikum, selamat siang Bu Santi, Mas Teh. Selamat siang juga Bu. Selamat siang Bu Santi. Ibu, bagaimana kabarnya hari ini Bu Santi? Alhamdulillah Pak, sehat nih. Gimana nih Pak Asep kabarnya hari ini? Alhamdulillah, saya juga baik Bu. Oh iya, dengar-dengar pas tadi pagi katanya Ibu mau ngobrol ya dengan saya. Mau ngobrol mengenai apa ya Bu? Iya Pak, saya teh mau ngobrol sama Bapak. Mudah-mudahan hari ini Bapak tidak sibuk ya Pak? Alhamdulillah, saya tidak sibuk Bu. Silakan mau ngobrol mengenai apa ya Bu? Jadi gini Pak, sebenarnya tuh apa ya, saya pengen curhat Pak masalah saya. Tidak serius sih, tapi rada ada ganjelan nih Pak. Kira-kira Bapak bisa membantu nggak ya Pak? Boleh Bu, apa yang bisa saya bantu? Saya tuh ingin mendapatkan solusi, mungkin masukan juga ya Pak ya mengenai permasalahan yang sedang saya hadapi nih saat ini nih. Nah, sekarang coba Ibu ceritakan permasalahan yang Ibu ingin ceritakan pada pagi hari ini. Seperti yang Bapak tahu ya, kemarin kan saya cerita nih Pak, kalau saya sekarang itu dipercaya jadi wali kelas di kelas 4. Nah, saya itu merasa nih Pak, kemarin pembelajaran saya belum berhasil ketika materi sistem pernapasan. Oh iya Bu. Mengapa Ibu bilang seperti itu? Apa yang membuat Ibu merasa tidak berhasil dalam proses pembelajaran di kelas Bu? Begini Pak, nilai hasil ya Pak, hasil nilai dari yang kemarin saya periksa nih, ternyata anak saya itu banyak yang di bawah KKN Pak. Saya pikir nih, saya tuh berpikir, kenapa ya anak-anak saya itu nilainya di bawah KKN gitu Pak. Oh, nilai di bawah KKN ya Bu. Coba Bu Santi ceritakan mengapa anak tersebut sebagiannya bisa di bawah KKN ya Bu?
memahami materi yang saya jelaskan. Terus mungkin mereka tuh lagi kurang fokus juga barangkali ya Pak ya. Padahal itu materi saya sudah menggunakan media pembelajaran saya dengan gambar Pak. Oh gitu ya Bu. Lalu bagaimana menurut Bu Santi, apakah cukup hanya dengan menggunakan media gambar saja pada proses pembelajaran di kelas ya Bu? Iya ya Pak. Sepertinya bukan hanya gambar saja ya Pak. Tidak cukup kayaknya kalau hanya dengan media gambar saja. Memerlukan mungkin media yang lain untuk siswa-siswa saya itu, anak-anak saya dapat memahami mengenai materi yang saya sampaikan mungkin ya Pak ya. Nah, itulah Bu Santi, pentingnya kita sebagai seorang guru bisa menggunakan yang pertama berbagai media dalam proses pembelajaran di kelas maupun di luar kelas. Apalagi sekarang ini dengan karakteristik siswa yang berbeda-beda. Ya juga ya Pak Asep, saya nih sepertinya kurang fokus juga sayanya. Berarti saya harus memperbaiki media pembelajaran saya nih Pak di kelas. Ya. Dari apa yang sudah Ibu sampaikan barusan, kira-kira apa rencana Bu Santi untuk kedepannya dalam proses pembelajaran yang selanjutnya? Rencana saya ya Pak ke depannya, mungkin ya Pak, harusnya saya menggunakan media pembelajaran yang bervariasi ya Pak, disesuaikan dengan karakteristik siswa-siswa saya juga, lalu gaya belajarnya, misalkan gaya belajar tuh kayak mereka tuh ada yang visual, ada yang estetik, ada yang auditory, mungkin seperti itu ya Pak ya. Alhamdulillah luar biasa Bu Santi, bagus sekali langkah atau strategi yang Bu Santi terapkan. Saya setuju dengan Ibu Santi. Lalu kira-kira kapan ya Bu Santi akan memulainya? Nah ini Pak, jujur ya Pak, sebelum kita ngobrol nih, saya itu kurang percaya diri. Apa yang harus saya lakukan Pak? Tapi setelah saya ngobrol dengan Pak Asep nih, dan sekarang nih saya udah yakin, Insya Allah saya akan melakukannya secepatnya, atau mungkin minggu ini saya akan melakukannya Pak. Alhamdulillah. Selanjutnya bagaimana tindak lanjut yang akan Bu Santi lakukan setelah kita berdiskusi pada pagi hari ini Bu? Mungkin pertama saya akan melaksanakan dulu ya Pak remedial. Kemudian saya akan membuat berbagai media pembelajaran yang menarik dan menyenangkan tentunya ya Pak, serta mudah dipahami oleh siswa-siswa saya. Bagus sekali Bu Santi idenya. Selanjutnya, dukungan apa yang Ibu butuhkan pada proses pembelajaran ke depannya? Dukungan yang saya butuhkan ya Pak, saya inginnya ya Pak, saya itu inginnya dapat berkolaborasi nih dengan rekan sejawat saya, rekan guru yang ada di sekolah saya ya Pak, utamanya itu, lalu dukungan dari kepala sekolah juga, lalu dukungan mudah-mudahan dari orang tua juga memberi dukungan ya Pak ya. Alhamdulillah ya Bu. Baik Bu Santi, saya rasa kita sudah selesai proses diskusi kita hari ini. Sekarang silakan Ibu untuk mengimplementasikan proses diskusi ini dan nanti beritahu saya hasilnya ya Bu. Siapa ya, sebelumnya terima kasih ya Pak atas waktunya. Sama-sama. Terima kasih juga nih Bapak sudah memberikan solusi, sudah memberi keyakinan untuk saya tentang permasalahan yang saya hadapi. Kebetulan Pak, mohon maaf ya karena waktunya sedikit juga, saya mohon izin Bu Pak, karena ada jadwal kelas lagi, saya mohon izin ya Pak. Ya. Bu, Gimana nih Pak Asep setelah melakukan coaching, perasaan Bapak bagaimana nih? Alhamdulillah ya Bu, setelah saya melaksanakan coaching dengan Bu Santi, alhamdulillah saya merasa lega dan merasa plong. Hari ini saya sudah melaksanakan proses coaching hari ini. Tadi kan sudah melakukan coaching bersama Bu Santi ya Pak ya. Nah, saya akan menanyakan beberapa pertanyaan nih pasca supervisi. Yang pertama, apa saja yang sudah Bapak lakukan pada saat melakukan coaching berlangsung? Nah, terkait indikator pencapaiannya ya Pak ya, yang diinginkan oleh Bapak seperti apa?
Mungkin saya sudah melakukan coaching dengan sesuai dengan alur tirta ya Bu, menanyakan tujuan, identifikasi, rencana aksi, dan yang terakhir adalah tanggung jawab. Dan saya bisa menggali proses coaching untuk menceritakan permasalahannya yang dihadapinya. Itu mungkin Bu. Oh seperti itu ya, menurut saya ini ya sebagai observer juga tadi Pak Asep dan Bu Santi sudah melakukan coaching secara dengan baik ya Pak. Bapak sudah sesuai dengan alur tirta juga dan Bapak juga sudah berusaha untuk menggali potensi dari si coachingnya, memberikan pertanyaan-pertanyaan berbobot kepada Bu Santi. Nah sehingga si coaching kan bisa menemukan solusinya dari permasalahannya tadi ya Pak ya. Lalu pertanyaan yang kedua mengenai kompetensi nih, kompetensi apa lagi yang ingin Bapak kembangkan berdasarkan hasil coaching yang barusan dilakukan Pak? Kompetensi yang ingin saya lakukan yaitu lebih memahami lagi proses coaching sehingga saya nanti dapat melakukan coaching lebih baik lagi ke depannya Bu. Oh begitu ya Pak ya. Nah kan tadi sudah ya Pak ya, proses coaching sudah berlangsung. Semoga kedepannya kita bisa melakukan coaching dengan lebih baik lagi ya Pak ya. Demikian supervisi kita hari ini, semoga bermanfaat bagi kita. Saya tutup ya Pak ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya Pak ya sudah melakukannya. Sudah selesai melaksanakan coachingnya ya Pak Asep ya? Ya Bu, alhamdulillah coaching hari ini sudah selesai. Bagaimana nih perasaan setelah melaksanakan coaching tadi Pak? Alhamdulillah coaching hari ini sudah berjalan dengan lancar sesuai dengan alur tirta, dan Bu Santi sudah menceritakan permasalahan yang dialaminya. Saya juga sudah menanggapinya dan alhamdulillah Bu Santi menemukan solusi dan langkah sebaiknya yang dilakukan ke depannya Bu. Oh begitu ya. Nah apa sih yang sudah dilakukan pada saat tadi melaksanakan coaching? Terus yang menjadi indikator pencapaian pengembangan yang diinginkan oleh Bapak seperti apa ya Pak ya? Saya sudah mulai melakukan coaching dengan alur tirta ya Bu. Dari tujuan, dari identifikasi rencana, aksi, dan tahap terakhir adalah tanggung jawab. Sehingga saya bisa menggali Bu Santi untuk menceritakan permasalahan dan menemukan solusi ke depannya. Oh begitu ya Pak ya. Nah nih menurut pandangan saya nih sebagai observer setelah tadi mengamati terus mendengarkan ya pada saat percakapan Bapak tadi, Bapak itu sudah berjalan dengan baik ya Pak ya, sudah menggunakan alur tirta juga, sudah berusaha menggali potensi dari coachingnya. Bapak sudah memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot dan sudah disesuaikan dengan prinsip coaching ya Pak ya. Nah pertanyaan terakhir nih Pak nih sebelum kita tutup ya. Lalu kompetensi apa lagi yang ingin Bapak kembangkan berdasarkan hasil coaching yang barusan dilakukan Pak? Kompetensi yang saya ingin lakukan ke depannya yaitu lebih memahami lagi proses coaching sehingga ke depannya saya bisa melakukan coaching yang lebih baik lagi. Mungkin itu Bu. Oh begitu ya Pak ya. Semoga ya ke depannya kita bisa melakukan coaching dengan lebih baik ya Pak ya. Oke, semoga bermanfaat ya Pak ya untuk pertemuan kita kali ini. Saya cukupkan sekian ya Pak ya. Iya Bu, siap. Terima kasih ya Pak ya. Sama-sama Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bu Handi. Selamat siang Bu Santi. Apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik Bu. Gimana kabarnya dengan Ibu? Alhamdulillah saya juga baik. Bagaimana Bu? Masih semangat mengerjakan tugasnya? Harus semangat dong Bu. Ya, alhamdulillah itu Bu, terus semangat ya. Terus ini Bu, saya dengar hari ini melakukan coaching ya? Iya Bu, rencananya hari ini saya janjian dengan Pak Asep akan melakukan coaching sih Bu. Baiklah, karena Ibu sama Pak Asep mau melakukan coaching, saya izin ya Bu untuk mengamati proses coaching yang akan dilakukan. Nah,
ketika nanti saya mengamati, saya juga, saya akan menilai sesuai dengan metode penilaian apakah sudah sesuai dengan alur ceritanya, apakah itu sudah memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot, dan nantinya saya akan mendengarkan respon dari coach ibu. Kali ini mungkin Pak Asep ya Bu. Terus apakah ibu sudah menyampaikan sesuai dengan pertanyaan, dan saya mengingatkan jangan lupa ibu menyesuaikan dengan prinsip coachingnya. Nah, sudah ada persiapan apa aja nih? Yang pertama sih pasti persiapannya waktu dulu ya Bu ya. Lalu saya bersepakat ya janjian sama Pak Asep bahwa hari ini akan melakukan coaching, dan saya sudah menyiapkan beberapa pertanyaan yang berbobot untuk menggali pertanyaan dari coach saya. Dari tadi yang persiapan yang sudah ibu bicarakan tadi ya, kompetensi coaching apa sih yang ingin dikembangkan? Seperti yang kita tahu ya Bu ya, dalam kompetensi coaching kan ada 3 ya Bu ya. Yang pertama kehadiran penuh atau presence, terus kehadiran penuh itu untuk merasakan apa yang dirasakan oleh coaching terlebih dahulu ya Bu ya. Yang kemudian mendengarkan secara aktif dan mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot ya untuk mengembangkan kompetensi dari coaching saya Bu. Oke, lalu dari yang ketiga kompetensi nih yang tadi ibu sebutkan, kompetensi coaching mana nih yang ingin ibu fokuskan atau spesifikasikan? Tentunya ketiganya harus ya Bu ya, harus difokuskan. Namun yang lebih spesifiknya yaitu saya akan mencoba untuk kehadiran penuh dulu ya Bu ya, mendengarkan secara aktif, kemudian saya akan memberikan pertanyaan yang berbobot dan umpan balik. Lalu ada harapan-harapannya nggak untuk kegiatan coaching ibu hari ini? Saya tentunya ya Bu ya, saya dapat mengembangkan keterampilan coaching saya, lalu saya dapat mengidentifikasi area mana yang memerlukan peningkatan dan hambatannya. Lalu harapan saya yaitu si coach itu bisa menemukan solusi dari setiap permasalahan dan langkahnya Bu. Seperti itu. Jadi mungkin itu masuknya ke indikator pencapaian ya Bu ya. Berarti itu indikatornya ingin mengembangkan keterampilan coaching ibu, mengidentifikasi area mana yang memerlukan peningkatan, hambatan, kemudian hadir penuh ya present ya Bu, terus mendengarkan, terus membantu dan memberikan solusi yang nanti dialami oleh coach ibu. Nah, baik, saya izin juga ya Bu, kalau saya izin dari sini untuk melakukan supervisi ya Bu. Semoga saya tidak mengganggu ya Bu ya. Enggak Ibu. Waalaikumsalam Pak Asep. Sehat? Alhamdulillah sehat Bu. Alhamdulillah juga ya Pak. Nah, pertemuan kita hari ini akhirnya bisa terwujud ya Pak ya. Kemarin kan Pak Asep mengirim pesan nih kepada saya, mau ngobrol dengan saya ya katanya. Kira-kira ada apa nih? Ya nih sebenarnya saya punya sedikit ganjalan di hati Bu. Dibilang masalah, bukan masalah tapi mengganjal di hati, dan saya ingat dengan Bu Hamdi. Oh, jadi supaya lebih juga ya Pak ya? Ya nih Bu, saya perlu coaching dengan Ibu untuk kegiatan market day nanti di sekolah kami Bu. Boleh Pak, apa yang ingin Bapak peroleh dari percakapan kita sekarang nih? Sebenarnya saya ingin mendapatkan sebuah solusi atau bagaimana langkah sebaiknya yang harus saya lakukan untuk acara market day nanti, yang insya Allah akan dilaksanakan setelah kegiatan pembelajaran selesai, yaitu PAS ya Bu. Oh, jadi Pak Asep itu memerlukan solusi dan bagaimana langkah sebaiknya untuk acara market day nanti ya Pak ya? Ya betul sekali Bu Hamdi. Saya diamanahkan oleh kepala sekolah untuk menjadi ketua panitia pelaksanaan market day nanti. Namun kali ini saya merasa sedikit kebingungan Ibu. Oh, seperti itu ya. Apakah Bapak baru pertama kali ditunjuk sebagai ketua panitia? Enggak juga sih Bu, ini kedua kalinya saya ditunjuk sebagai ketua panitia. Nah, terus apa sih yang membuat Bapak bingung? Bukankah sudah ada pengalaman ya Pak ya?
Justru itu Hamdi, saya lihat market day yang sudah-sudah pelaksananya kok sedikit menonton ya, gitu-gitu aja. Saya ingin ada sebuah ide baru lah. Ini apa Bu Hamdi mempunyai ide? Oh, jadi Pak Asep itu inginnya memerlukan terobosan yang baru ya Pak ya untuk acara market day nanti. Nah, lalu masukan yang seperti apa yang Bapak inginkan nih? Jadi gini loh Bu, setiap market day yang saya lihat rata-rata siswa hanya membuat karya saja, misalnya kerajinan dari limbah atau barang bekas yang untuk didaur ulang dan nantinya akan dijual. Kemudian ada juga makanan hasil karya siswa atau karya orang tua yang dijual juga oleh siswa. Ya gitulah seperti market day pada umumnya. Oh, seperti itu ya Pak ya. Emangnya Pak Asep menginginkan market day yang seperti apa ya Pak ya? Sebenarnya saya menginginkan market day yang berbeda dari tahun-tahun ke tahun ya Bu, agar anak-anak lebih semangat, antusias gitu loh Bu Hamdi. Oh, seperti itu. Memangnya nih menurut Bapak apakah anak-anak melihat kurang antusias atau bagaimana nih? Kemarin sih saat diumumkan pada saat ada market day, anak-anak antusias sih Bu, tapi kok saya merasa kesini saja. Kalau market day yang nanti kurang berkesan sehingga anak-anak merasa jenuh pada saat nanti. Oh, menurut Bapak nih anak-anak akan merasa jenuh pada saat kegiatan apa nih? Menurut saya ya dengan kegiatan yang menurut saya yang menonton gitu. Lagi Bu. Oh, dari pengamatan Pak Asep nih, kegiatan yang seru itu enaknya yang seperti apa ya Pak ya? Paling pada saat berjualan pada saat acara market day saja Bu, mereka sangat antusias ketika jualannya terjual habis. Gitu. Jadi kegiatan yang paling seru ketika siswa berjualan dan jualannya habis ya Pak ya? Iya Bu. Lalu nih rencana Bapak ke depannya seperti apa nih? Saya akan membuka acara dengan pentas seni supaya orang tua yang hadir dapat menyaksikan penampilan anak pada saat market day nanti Bu. Oh, selain itu apa lagi ya Pak ya? Misalkan menampilkan siswa untuk menyanyi ya Bu, berpuisi, hadroh juga ada sih, dan biasanya berlatih hadroh itu dengan guru PAI di sekolah kami Bu. Oh, kira-kira nih kapan rencana yang akan Bapak susun? Saya rencananya akhir pekan ini setelah beres pelaksanaan penilaian akhir semester sih Bu, baru saya akan menyusun perencanaan dan nanti akan rangkaian acaranya untuk market day nantinya. Oke, baik. Nah, kira-kira nih ada nggak nih guru di sekolah Bapak yang bisa membantu Bapak untuk merancang acara tersebut? Ada Bu, nanti saya akan meminta bantuan rekan guru untuk membuat susunan acaranya Bu. Oh, seperti itu ya Pak ya. Oke lah, baik. Saya tunggu kabar baiknya ya Pak ya. Siap Bu Hamdi, nanti saya kabari ya Bu. Mohon doanya juga agar semua berjalan sesuai rencana. Amin Pak. Pasti ya Pak, semoga semua berjalan dengan lancar dan selalu dalam keadaan sehat semua ya Pak ya. Amin Bu, terima kasih atas coaching pada siang hari ini ya Bu. Sama-sama Pak Sep. Sampai jumpa besok ya Bu Hamdi. Bu Santi, saya masuk kelas terlebih dahulu ya Bu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu Andi, nah alhamdulillah ya sudah selesai coachingnya. Alhamdulillah nih Bu udah. Gimana perasaan Bu Andi? Alhamdulillah Bu, tadi setelah melaksanakan coaching ya dengan Pak Asep berjalan dengan lancar. Saya juga sudah melontarkan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot dan menurut saya sudah sesuai dengan alur kita pada proses seperti ini sih Bu. Gitu. Lalu saat tadi apa yang sudah Bu Andi lakukan untuk mencapai indikator capaian yang Ibu inginkan? Tadi kan saya sudah melaksanakan coaching dengan alur tirta, menanyakan tujuannya, identifikasinya, rencana aksinya, dan tanggung jawabnya ya Bu ya. Lalu saya tuh menggali potensi dari si coaching gitu ya untuk menemukan solusinya. Lalu
Lalu saya juga menanyakan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot kepada si coach ya Bu ya. Seperti itu. Oke, baiklah. Tadi kan saya sudah minta izin ya Bu untuk mengamati nih yang proses coaching yang Ibu lakukan. Tadi saya melihat nih, terus boleh tidak Bu saya menyampaikan pengamatan yang sudah saya lakukan? Boleh dong Bu. Tadi itu proses coaching Ibu sama Pak Asep berjalan dengan santai, mendengarkan dengan baik, kemudian memberikan tanggapan dan tambah juga obrolannya juga tidak terlalu menegangkan ya Bu, relax gitu, kelihatan sekali di situ. Lalu kompetensi apa lagi ya yang ingin Ibu kembangkan nih? Kan sudah melakukan coaching kan barusan ya. Apa nih yang mau Ibu kembangkan kompetensi selanjutnya? Kompetensi yang ingin saya lakukan atau kembangkan ya Bu ya, saya itu lebih memahami gitu ya Bu ya proses dari coaching tersebut, sehingga saya nanti ke depannya bisa melakukan coaching dengan lebih baik lagi gitu Bu. Oh begitu ya Bu. Nah, tadi saya lupa Bu, pengamatan saya sepertinya ada yang kurang, mohon maaf ya Bu ya. Boleh saya tambahin ya Bu? Boleh Bu. Nah, saya lupa tadi karena saya sudah mencatat nih Bu. Ternyata proses coaching yang Ibu lakukan tadi juga sudah sesuai dengan alur tirta ya Bu. Iya. Ada tujuan, identifikasi, terus rencana aksi dan tanggung jawabnya. Nah, semoga ya Bu untuk kedepannya kita bisa melakukan coaching dengan lebih baik lagi. Terus terima kasih Ibu sudah memberikan izin kepada saya untuk ikut mengamati proses coaching yang Ibu lakukan bersama tadi Pak Asep. Semoga kegiatan kita hari ini bermanfaat Bu. Terima kasih juga ya Bu ya sudah melihat saya tadi pas melaksanakan coaching. Sama-sama ya Bu.